Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak Ibu jemaat yang diberkati, selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Harian Keluarga Jumat 14 April 2023. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita memulaikan tugas tanggung jawab kita di hari ini, saya mengajak kita untuk menghayati bagian firman Tuhan dan kiranya akan memberi kekuatan bagi kita di hari ini, hari Jumat, sebelum kita beraktivitas sesuai tugas panggilan kita masing-masing. Mari kita berdoa sebelum membaca bagian firman. Kami bersyukur ya Tuhan, Tuhan berkenan membangunkan kami. Malam telah kami lewati, pertolongan Tuhan nyata bagi hidup kami semua, hingga kami ada di pagi hari ini, di hari yang baru, hari Jumat tanggal 14 April 2023. Sebelum kami memulaikan tugas-tugas pelayanan kami, sesuai dengan panggilan dan pengabdian kami hendak menghayati bagian firman-Mu, membaca dan merenungkan. Kuatkan kami, mampukan kami ya Bapa, untuk boleh memahami dan mengerti bagian firman ini, dan semoga firman ini menjadi kekuatan. Bersabdalah bagi kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, para pemirsa yang diberkati dimanapun Bapak Ibu berada, kita membaca bagian firman Tuhan, satu ayat dari Minggu Berjalan, yakni dalam Markus pasal 16 pada ayatnya yang ke-7. Markus pasal 16 pada ayatnya yang ke-7, demikian firman Tuhan untuk kita saat ini. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya, dan kepada Petrus, ia mendahului kamu di Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam cerita tentang kebangkitan Kristus ini, Markus menempatkan wanita-wanita atau perempuan-perempuan sebagai orang-orang yang sangat istimewa dalam pemberitaan tentang kebangkitan Kristus. Dikatakan di sana bahwa para wanita-wanita itu dalam proses perjalanan mereka menuju ke kubur, mereka berhadapan dengan ujian, tantangan yang sangat luar biasa, tetapi kemudian Tuhan membalikan situasi tantangan itu. Kini mereka tidak lagi berhadapan dengan tantangan, tetapi justru sekarang mereka dipercayakan untuk menyampaikan berita kebangkitan itu kepada dunia, teristimewa kepada para murid-murid lainnya. Memang dalam cerita tentang kebangkitan Kristus, mengapa perempuan harus menjadi perhatian utama, oleh karena zaman itu perempuan-perempuan atau wanita-wanita memang tidak terlalu terpandang dalam kehidupan masyarakat Yahudi pada saat itu. Mereka dipandang sebagai masyarakat kelas 2 yang tidak memiliki apa-apa di tengah-tengah masyarakat, baik hak-hak politik mereka, hak-hak sosial, dan hak-hak lainnya tidak mendapat tempat di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Dan oleh karena itu, ketika Markus menempatkan wanita-wanita sebagai orang-orang yang sangat luar biasa, maka sekaligus Markus hendak merubah konsep dan pola pikir bahwa kebangkitan Kristus itu tidak hanya dimiliki oleh kehidupan orang-orang yang memiliki status sosial yang tinggi, memiliki kedudukan yang selalu hadir di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang terpandang, tetapi sebaliknya, wanita-wanita ini mendapat tempat. Sekaligus Markus hendak mengatakan bahwa berita kebangkitan itu juga menjadi milik semua orang tanpa ada perbedaan suku, perbedaan status,
perbedaan kedudukan dan berbagai macam perbedaan lainnya. Tidak hanya itu, tetapi ketika Markus mengatakan bahwa Yesus dalam ayatnya yang ke-7, dia berkata bahwa tetapi sekarang pergilah katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Kenapa? Yesus tidak berkata bahwa ia mendahului kamu di bait Allah, tapi ke Galilea. Karena Galilea identik dengan bau anyir. Orang-orang para nelayan yang hidup di sana, orang-orang yang betul-betul memiliki kelas kehidupan masyarakat yang sangat lemah, sangat di bawah. Dan karena itu ketika Yesus mengatakan bahwa aku menunggu kamu di Galilea, sekaligus Yesus hendak mengatakan, merubah konsep pola pikir pelayanan gereja bahwa berita kebangkitan Kristus itu juga harus dimiliki oleh orang-orang yang sangat terpuruk sekalipun, termasuk para wanita-wanita sendiri. Sekarang Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, makna firman Tuhan saat ini bagi kehidupan kita di hari ini, pertama bahwa sebagai orang Kristen kita meyakini bahwa kebangkitan Kristus itu memberikan kita kemenangan atas segala kuasa dosa, dan teristimewa kemenangan atas kuasa maut. Kita mendapatkan tempat yang istimewa. Kehidupan kekristenan kita adalah kehidupan yang punya masa depan, tidak hanya hidup di dunia, tetapi kehidupan di kekekalan abadi. Yang kedua, bahwa saudara dan saya hari ini mendapat tugas. Tugas kita sama seperti wanita-wanita pada saat itu. Tugas kita hari ini untuk memberitakan Kristus yang telah bangkit. Bagaimana caranya kita mengambil tugas dan memposisikan diri untuk memberitakan Kristus yang bangkit? Matius pasal 5, karena dia bilang kamu adalah garam dan terang dunia. Kita menjadi garam di tengah-tengah kehidupan, maka kita bisa menjadi sumber-sumber kebangkitan Kristus itu. Sumber informasi untuk menyampaikan tidak hanya dalam bentuk kata-kata, tetapi dalam tindakan-tindakannya. Garam itu digunakan untuk membantu dan mengawetkan daging, tetapi juga menghindari daging dari ancaman-ancaman virus. Kalau saudara dan saya dipakai Tuhan untuk menjadi garam dalam rangka memberitakan Kristus yang bangkit melalui sikap dan perbuatan, maka mari kita pertama dari diri kita. Kita menghilangkan virus-virus kesombongan, virus-virus kemalasan, virus-virus keangkuhan, melihat orang lain menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kalau itu mampu kita lakukan, maka saya percaya kita akan menjadi sumber-sumber pemberitaan kepada orang lain, tidak hanya dalam bentuk kata-kata, tetapi dalam tindakan. Karena kita bisa menjadi garam dunia. Yang kedua, kita menjadi terang dunia. Kebangkitan Kristus sekaligus menerangi kegelapan dunia. Orang yang berjalan di tengah-tengah terang akan membentuk kehidupan dia untuk menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Kita semua terpanggil untuk menjadi terang. Bagaimana kehidupan kita ini bisa membawa orang lain, menunjukkan jalan yang baik bagi kehidupan mereka, sehingga mereka bisa menemukan jalan-jalan menuju Kristus. Karena itu adalah bagian dari tanggung jawab kehidupan saudara dan saya di hari ini. Jadilah garam dan jadilah terang. Sebagai bentuk tanggung jawab saudara dan saya untuk memberitakan Kristus yang bangkit, tidak hanya dalam bentuk kata, tetapi dalam perbuatan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kembali lagi ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih
untuk segala kebaikan-Mu. Hari ini kami boleh ada memulaikan tugas dan tanggung jawab kami, dan kami sudah mendengarkan bagian firman-Mu akan menuntun kehidupan kami semua sebagai umat-Mu, sebagai suami istri, sebagai anak-anak, pemuda remaja. Kami hendak memulaikan tugas kami di hari ini. Kami mohon kiranya melalui firman ini, kami semua dimampukan untuk melakukan apa yang patut kami kerjakan dan kami lakukan. Diberkatilah semua kami yang boleh mendengarkan pelayanan renungan harian keluarga ini. Sehingga pelayanan renungan harian keluarga ini betul-betul dirasakan menjadi kekuatan tersendiri bagi jemaat, bagi mereka semua yang mendengarkan pelayanan renungan harian keluarga kami ini. Kami berdoa untuk tim multimedia. Tuhan berkati mereka yang setiap saat mengambil gambar, mengambil semua konten-konten untuk pemberitaan melalui tayangan YouTube Jemaat Gemim Bukit Moria Tikala Baru, sehingga betul-betul tayangan kami ini melalui kehadiran mereka para tim multimedia, nama Tuhan selalu terus dipermuliakan, bahkan banyak orang merasakan kebaikan Tuhan. Kami berdoa untuk Jemaat Gemim Bukit Moria Tikala Baru dalam pelayanan-pelayanan kami semua, mulai dari tingkat jemaat, kolom, dan bahkan di masing-masing UPK, di setiap kolom. Tuhan memberkati semua pelayan-pelayan khusus, pendeta, dan semua yang terlibat dalam tanggung jawab pemberitaan, kesaksian, dan pelayanan melalui berbagai kesempatan, baik di tingkat jemaat, tingkat kolom, dan di keluarga-keluarga kami masing-masing. Terima kasih Bapa, mereka yang berhari ulang tahun di hari ini, Tuhan melengkapi sukacita mereka, ajarlah mereka untuk selalu terus mengucap syukur untuk kebaikan. Kami menyerahkan segenap kehidupan kami di hari ini dalam pertolongan Tuhan yang penuh kuasa dan kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu, saudara-saudara, renungan harian keluarga yang boleh kami sampaikan di hari ini, Jumat tanggal 14 April tahun 2023. Senama Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Bukit Moria Tikala Baru menyampaikan selamat bersukacita bagi Bapak Ibu yang menikmati sukacita pertambahan usia, tapi juga pertambahan usia keluarga, hari ulang tahun perkawinan. Semoga Tuhan selalu terus melengkapi sukacita kita semua di hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih, Shalom, Tuhan memberkati kita semua.